1160 sebelum Masehi, Haran, sebuah kota di selatan Babilonia. Oh, Istar yang agung, Dewi para ibu, Dewi kebaikan, Dewi kelahiran dan kesuburan. Sembuhkanlah bayi ini dan hilangkanlah kerisauan ibunya, Istar yang agung. Ibunya telah bersumpah untuk memberikan persembahan berharga. Aku telah berdoa kepada Istar yang agung agar bayimu tetap hidup, dan dia telah mengabulkan doaku. Urus dan besarkan anakmu dan pastikan dia akan menjadi pengikut Istar kelak. Aku sangat bersyukur padamu dan Istar yang agung. Terpujilah Istar yang baik hati. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Baikku sekarat dan kau menghidupkannya kembali. Bayi kita akan sembuh seperti bayinya. Istar baik hati dan kuat. Dia akan menyembuhkannya. Kupikir juga begitu. Ayo mendekat. Kalian ini kenapa? Kedudukan kalian lebih mulia dari malaikat, tapi kalian malah menyembah buatan kalian. Seluruh alam semesta tunduk pada manusia, tapi kalian malah tunduk pada patung tak bernyawa. Itu hanya pendapatmu. Kau menghina Tuhan-Tuhan kami. Ini bukan perkataanku. Aku adalah utusan Allah. Bacalah kitabnya. Ini adalah kitab suci yang diwahyukan kepada kakekku, Nabi Ibrahim. Aku pengikut agamanya dan penyebar kitab ini. Ini bukan perkataanku. Apa kitab sucimu menyuruh untuk menghina Tuhan kami? Aku tidak menghina, hanya bertanya. Kalau kau tahu, jawablah. Kalau tidak, terima perkataanku. Dan aku bertanya padamu, apakah patung-patung di kuil Istar menciptakan kalian? Atau kalian yang menciptakan mereka? Apakah Istar memiliki kekuasaan atas diri kalian? Atau kalian yang berkuasa atas Istar? Apa Istar yang memerintahkan kalian? Kalau Istar adalah batu yang tidak bisa apa-apa, bagaimana bisa dia menyembuhkan anakku? Iya benar, kami lihat sendiri. Ya, itu benar. Aku lihat sendiri, Istar menyembuhkan anakku. Yang mendengar doamu dan menyembuhkan bayimu bukan Istar, tapi Allah. Meskipun kamu berlindung pada seorang dewi dan mencari pertolongan darinya, Allah yang Maha Kuasalah yang tahu keadaan hambanya dan memberi rahmat padamu dan bayimu. Kalian melihat tapi tidak mengerti. Karena itu,
Kalian melihat Ishtar tapi tidak melihat penyembuh yang sebenarnya. Kata Yakub, kita harus berhenti menyembah Tuhan kita dan menyembah Tuhannya. Bukankah begitu? Apa yang dilakukan Tuhan-Tuhan kami sehingga kami bisa berharap lebih dari Tuhan-Mu? Aku mengajak kalian untuk menyembah Tuhan yang tak tertandingi. Tuhan seluruh alam semesta. Bagaimana kami bisa tahu Tuhan-Mu lebih baik dibanding Tuhan kami? Bagaimana kalau kau dan Tuhanmu mengambil untung untuk dirimu sendiri seperti pendeta-pendeta di kuil Ishtar? Kalian semua tahu aku bekerja untuk Laban sebagai seorang gembala dan aku tidak punya harta. Pernahkah aku meminta balasan? Pernahkah kalian melihatku melakukan sesuatu selain menggembala? Bagaimana kalau kau meminta imbalan nantinya? Kau tidak punya kuasa sekarang. Nanti kau akan sama seperti para imam itu. Kalian semua sama saja. Ketika berkuasa, kalian akan memakan hartanya untuk diri kalian sendiri. Aku paham keresahanmu. Anak tunggalmu meninggal karena sakit dan tidak ada yang membantumu. Esther sang penyihir maupun Ishtar sang dewi kuil pun tidak membantu. Kalian boleh saja tidak menyembah Tuhan manapun. Aku tidak peduli soal Ishtar. Aku bicara pada Tuhanmu yang tidak terlihat. Kami sudah cukup menderita karena berhala di kuil. Kami tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Para petugas kuil datang. Para petugas kuil. Lari. Cepat. Dia lari ke sana. Tidak. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Dia tidak melakukan apa-apa. Lepaskan dia. Kalau saja kau bukan menantu gubernur Laban, akan kuhukum kau. Aku tidak takut padamu atau petugas kuilmu. Cepat bubar. Jangan dengarkan fitnah Yakub. Kalian tahu tidak? Fitnah ini menyebabkan kelaparan di Haran. Dia yang menyebabkannya. Dia benar. Ayo pergi sebelum Ishtar mengutuk kita. Ayo! Jika hujan tidak segera turun, semua tanaman di Haran akan hancur. Aku berdoa kepada Allah untuk memberikan berkah pada kota ini dengan hujan. Mereka sedang apa, Ayah? Tradisi lama orang-orang Haran. Mereka melempar musuh-musuh Ishtar ke dalam api dengan ketapel. Imam besar, kasihanilah dia. Lepaskan aku! Apa salahku? Aku tidak melakukan apa-apa! Uruslah ternaknya, aku akan lihat apa yang terjadi. Lepaskan! Kasihanilah kami. Apa salahku? Lepaskan! Lepaskan aku! Itu Yakub pengembala, keponakan Laban sang gubernur. Imam besar, kasihanilah kami. Ini hukuman atas fitnah. Kalian tolong aku! Aku tidak bersalah! Dia harus dihukum.
Tidak! Aku tidak bersalah! Orang-orang Haran! Ampunilah aku! Aku tidak bersalah! Fares adalah musuh Istar. Dia menyerang Istar dengan batu dan menyebutnya dewi yang tidak efisien dan tidak cakap. Menurut tradisi bangsa Haran, mereka yang menghina Dewi Istar akan dilempar ke api dengan ketapel. Kalian tolong aku! Aku tidak bersalah! Apa salahku? Orang-orang Haran, kasihanilah aku! Kasihanilah aku! Aku tidak bersalah! Kasihanilah aku! Oh, Fares. Aku tidak bersalah! Kasihanilah aku! Tolong kasihanilah aku! Kumohon! Apa salahku? Aku tidak bersalah! Imam besar! Kasihanilah aku! Kasihanilah aku! Aku tidak bersalah! Aku tidak bersalah! Tidak perlu teriak-teriak. Bayar kompensasinya. Atau kau akan dibakar hidup-hidup. Tolong jangan bakar dia! Orang-orang Haran, kasihanilah aku! Aku tidak bersalah! Jangan bakar dia! Berapa kompensasinya? Akan kubayar. Kau mau bayar? Tidak, dia juga musuh Istar. Kau musuh Istar. Kau harus bayar kompensasimu dulu. Kalau begitu tangkap aku. Melemparkanku ke dalam api berarti menegakkan tradisi keluarga kita. Kakekku Ibrahim dilemparkan ke dalam api atas perintah Namrud. Kau belum ditangkap sampai sekarang karena sang gubernur. Karena kau menantu dan keponakannya. Jadi orang-orang yang dekat dengan gubernur dan pejabat dapat menghina para tuhan dan tidak dihukum. Tangkap dia dan lempar dia ke api seperti kakeknya. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Apa yang terjadi di sini? Lepaskan dia. Dan lepaskan yang ditangkap juga. Fares harus dihukum. Kalau Yakub ingin membayar kompensasinya, kau tidak bisa menghukumnya. Kau tidak boleh melepaskannya. Yakub, kau harus membayar 500 dinar untuk kompensasi Fares. Tidak masalah, akan kubayar. Semoga Allah memberkatimu, Paman Laban. Berapa lama aku harus menjagamu agar kau tidak melakukan kesalahan? Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kau lakukan? Terima kasih.
Aku akan bekerja untukmu sampai aku bisa bayar utangnya. Aku janji, aku janji. Kau menyelamatkannya. Kau menyelamatkannya. Ayo, kita pergi dari sini. Dia itu pria yang baik. Dia selalu bekerja keras. Ishtar telah menerima pengorbanan dari penduduk Haran dan Babilonia selama bertahun-tahun. Kalau ayahmu Laban tidak menyelamatkan kami pasti sudah dibakar hidup-hidup. Demi kelangsungan hidupnya, Fares harus meninggalkan pemujaan Ishtar dan menjadi seorang monoteis. Dia sudah menjadi monoteis. Dia sudah menjadi monoteis saat dia diselamatkan. Kapan pengembara kecil kita akan lahir? Sebentar lagi, Nabi Allah. Sebentar lagi. Aku telah menunggu bertahun-tahun untuk seorang anak darimu. Insya Allah, penantianku akan segera berakhir. Salam untukmu dan keluargamu. Salam Yakub si pengembala. Aku ingin berterima kasih. Apa kalian membawa persembahan ke kuil Ishtar? Kami harus membuat Tuhan-Tuhan senang, atau tidak akan ada hujan tahun ini. Bukankah kalian lebih membutuhkan kurma itu dibanding Tuhan-Tuhan itu? Ada beberapa orang yang membuat Tuhan-Tuhan marah karena mereka menghinanya, dan kami terkena imbasnya. Apa kau yakin kalau hujan itu turun karena patung-patung tak bernyawa di kuil Ishtar? Hinaanmu membuat mereka begitu marah, sampai mereka menghilangkan awan hujan dari langit Haran. Jangan hina para Tuhan, Yakub. Mengapa kalian menindas diri kalian dengan meninggalkan Allah dan menyembah berhala? Mengapa kalian tak memberikan kehangatan pada hati kalian yang layu dengan cahaya iman Allah? Ishtar yang agung, Dewi kesuburan, kusucikan kuilmu dengan darah musuhmu. Selamatkanlah negeri ini dari kekeringan, dan berkatilah Haran dengan hujan rahmatmu. Ishtar yang agung, kusucikan kuilmu dengan darah musuhmu. Selamatkanlah negeri ini dari kekeringan, dan berkatilah Haran dengan hujan rahmatmu. Yang mulia, seperti biasa, dia berdiri di depan kuil dan menghina para tuan. Dia juga berbicara dengan beberapa orang, tapi aku tidak dengar perkataannya. Ishtar yang agung, Yakub tidak akan berhenti. selamatkanlah negeri ini dari kekeringan, dan berkatilah Haran dengan hujan rahmatmu, Ishtar yang agung. Yakub mulai melakukannya lagi. Semoga para dewa mengutuk dia dan hinaannya. Apa yang harus kita lakukan? Panggil Laban ke sini. Akan ku cari solusinya.
cepat panggil Laban ke sini. Yang mulia, Imam Besar Kuil Istar mengundangmu untuk menemuinya. Apakah penting? Ya, Gubernur. Hentikan itu. Kalau kau mencuri sekali lagi, akan kucambuk kau sampai mati. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Lepaskan dia. Ikut aku. Sepertinya tentang Yakub si penggembala. Apa yang Yakub lakukan itu urusan dia. Aku tidak peduli. Dia menghina Tuhan. Itu tugas imam untuk meyakininya. Mengapa kau menggangguku kalau kau tidak bisa meyakininya? Tuhan, para Tuhan, Istar yang agung telah murka. Oh, aku melihat kelaparan, kekeringan dan kematian bagi bangsa Haran. Yang mulia, tunggu di sini. Aku akan beritahu Imam Besar kalau kau datang. Mereka membuat Istar marah. Istar tidak akan mentoleransi hinaan. Mereka membuat Istar marah. Yang menghina para Tuhan akan segera dihukum. Istar yang agung ingin pengorbanan. Laban, mengapa kau tidak menghentikan keponakanmu dari penistaan? Kau yang bertanggung jawab atas kepercayaan orang-orang. Berikan dia jawaban yang bagus. Aku gubernur, bukan imam. Tapi dia keponakanmu dan suami anak perempuanmu. Aku bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman di Haran. Aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan keponakanku. Maka dari itu kau harus menghentikannya. Dia merusak ketentraman di Haran. Kau harus membuatnya tentram lagi. Haran akan kelaparan. Dan Yakub adalah penyebab bencana itu. Bagaimana mungkin dia penyebab datangnya berkah dan tumbuhnya ternakku, tapi juga penyebab munculnya kelaparan dan penderitaan di Haran? Karena Yakub menghina para Tuhan. Dia tidak pernah percaya Tuhan Babilonia. Kenapa sebelumnya? Sebelumnya dia menyembunyikan keyakinannya. Sekarang dia terang-terangan. Dia telah menghina Istar di depan umum. Kau harus membungkamnya. Apa itu harus? Ya, harus. Menurutmu, mengapa pemerintah Babilonia menugaskanmu di sini? Jadi kau tahu siapa yang mengangkatku menjadi gubernur. Ingatlah, aku menuruti perintah pemerintah Babilonia. Bukan perintahmu atau perintah kuil. Jadi tidak masalah jika imam besar kuil Istar di Babilonia diberitahu tentang hal ini. Aku akan bicara dengan Yakub. Beritahu Yakub jika dia membahayakanku atau keluargaku, aku akan membakar keluarganya. Anak anjing yang menggonggong sebelum induknya akan segera diterkam serigala. Jaga perkataanmu. Ku maafkan kali ini. Tapi kali ini saja. Kalau paceklik menghancurkan tanamanku, akan kubunuh Yakub dan keluarganya. Sudah tidak ada harapan untuk panen.
Salam ayah. Selamat datang. Salam ayah. Akhirnya, sang gubernur punya waktu untuk mengunjungi anak-anaknya. Selamat datang ayah. Bisakah Yakub berhenti mencari masalah? Ada apa ayah? Apakah para pendeta di kuil Istar mengeluh lagi soal Yakub? Maksudmu pemberontakan di Haran adalah perbuatan para imam itu dan Yakub tidak bersalah? Kami paham ayah bahwa Yakub selalu melakukan tugasnya sebagai nabi Allah. Mengapa dia harus berusaha untuk mengubah tradisi lama? Dia berhak berbicara soal agama kakeknya. Dia bahkan bisa berkhotbah untuk seluruh keluarga ayah. Tapi kenapa dia menghina kepercayaan mereka? Menurutku, ayah itu salah paham. Mereka tidak akan mentoleransi ajarannya. Yakub ditugaskan untuk mengajak semua orang ke monoteisme, agama ayahnya dan juga agama kakeknya. Dan ayah bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman masyarakat. Dia melakukan tugasnya dan ayah melakukan tugas ayah. Kau jadi keras kepala dan berani sama seperti dia. Kalau ayah menjalankan tugas ayah, kalian akan luntang-lantung di gurun. Kakakku Lea dan aku mengikuti agama suamiku. Dan kami akan terus mendukungnya menyebarkan ajaran monoteisme. Apa kalian sudah gila? Kalian tidak memikirkan posisi ayah. Tahukah kau apa yang akan dilakukan imam besar kuil Istar di Babilonia pada ayah kalau dia tahu keponakan ayah menyebarkan propaganda menentang kuil Istar di Haran? Ayah yang akan dibakar. Tuhannya Yakub lebih berkuasa dari dewa-dewa kuil Babilonia. Kita harus menghormati Tuhan yang Maha Esa, bukan dewa-dewa batu. Ayah tidak peduli soal Tuhannya atau Tuhan mereka. Maksud ayah, Yakub tidak boleh membahayakan kedudukan ayah di Haran. Ada apa, Rahel? Rahel? Bayinya. Rahel? Bayinya. Rahel. Ada apa anakku? Mengapa kau pucat sekali? Apa sudah waktunya? Bilha, panggil bidan. Bantu dia. Fares. Ya, Yang Mulia. Pergilah ke dataran Jadon dan beritahu Yakub untuk segera datang ke sini. Cepat, bawa kudaku. Aku anak pertama, penerus ayah. Aku anak pertama, penerus ayah. Aku anak pertama, aku yang penerus ayah. Pengembalanku membimbing terendah, dan menjadi seorang nabi adalah membimbing umat. Mungkin karena itu sebagian besar nabi adalah penggembala. Aku, Israel, telah membawa anak-anakku ke ladang bersama kawanan ternak agar mereka belajar cara membimbing. Mengapa anak-anakku, anak-anak Israel, menganggap kekuatan dan kekerasan sebagai kriteria keunggulan? Aku tidak mengajari mereka untuk menindas orang. Aku anak pertama, penerus ayah. Berdiri, kau, berdirilah. Yang menjadi pengganti ayah dan kepala keluarga kelak adalah yang mencintai Allah lebih dari orang lain, bukan yang paling kuat. Ibrahim dan Ishak itu yang terbaik, bukan yang terkuat. Ada apa? Bawa ternaknya pulang.
Ayah mau kemana? Bukan apa-apa. Ayo, bawa ternaknya pulang. Bila, Iya, apa Rahel juga istri Yakub? iya. Apa kau dekat dengannya? Tadinya aku dekat dengannya. Rahel dan Yakub sangat baik padaku. Tapi kalau mereka berdua memiliki anak, aku yakin sekali kalau mereka tidak akan berbaik hati lagi kepadaku. Kenapa kau berpikir begitu? Rahel dan Yakub itu orang baik. Yakub sangat mencintai Rahel. Kalau mereka punya anak, anak itu akan dianggap lebih unggul dari anak yang lain. Dia punya berapa istri? 4. Apa dia akan lupa? Iya, dia akan melupakan Lea, Zilpa, dan aku. Cepat. Kalau terlambat, aku pasti yang disalahkan. Menurutku tidak begitu. Yakub pria yang adil dan baik hati. Daripada cemburu, cobalah bersikap lebih baik padanya. Dia akan tetap mencintaimu. Salam yang mulia Laban. Aku akan memberitahumu hadiah berharga. Aku ingin Rahel dan bayinya selamat. Aku bidan yang berpengalaman. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Tuhan itu mulia dan baik hati. Rahel, 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 dia tidak sadarkan diri. Rahel, 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 Rahel. Ada apa ini? Mungkinkah ini akibat kemurkaan Tuhan? Jagalah anak ini. Doakan bibi Rahel. Allah mendengar doa-doamu. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Seseorang telah membuat Ishtar murka. Aku melihat darah dan api. Bayangan kematian telah menyelimuti. Api penistaan akan menyambar orang-orang kafir. Yang menghina para Tuhan akan segera dihukum. Sepertinya para Tuhan telah mengutuknya. Apa kau melihat Esther mengutuk di kuil? Iya. Dia bilang api penistaan akan terlebih dahulu menyambar orang-orang kafir. Bahwa yang menghina para Tuhan
akan segera dihukum. Bagaimana Rahel? Kondisinya tidak bagus. Sebentar lagi kita punya adik. Lakukanlah sesuatu. Kondisi Rahel tidak bagus. Tenanglah. Kita punya Allah. Apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Orang bilang dia terkena kutukan Ishtar dan sihir Esther. Baiklah. Kita lihat Tuhan siapa yang lebih agung, Rahel dan anaknya atau Esther. Jaga Rahel. Aku akan kembali. Kau mau kemana? Jangan tinggalkan kami sendiri. Tenanglah. Aku butuh privasi. Aku tidak peduli dengan Tuhanmu. Tapi aku tidak bisa diam saja. Kita harus melakukan sesuatu, dokter, obat, atau apa saja. Aku juga akan ke dokter. Dokter yang sejati. Dia telah menjadi masalah bagi penduduk Haran, bagiku dan putri-putriku. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa mereka tidak memanggil Esther? Dia bidan yang cakap. Kau benar. Yang mulia Laban, mintalah bantuan Esther. Dia bidan yang sangat cakap. Pergilah, minta Esther datang. Akan kuberikan apapun yang dia mau. Katakan padanya, jika dia menyelamatkan putriku, aku janji akan mengusir Yakub dari Haran dan menyingkirkannya dari kuil Ishtar. Pergi. Yakub terkena sihir karena kutukan Dewa Babilonia. Itulah hukumannya karena melawan Ishtar yang agung. Jangan banyak bicara. Tanya Yakub, kenapa ia tidak meminta pertolongan dari Tuhannya sendiri? Kalau aku jadi dia, aku tidak akan melupakan Tuhanku ketika aku tertimpa musibah. Yang mulia Laban mengirimku ke sini. Dia berjanji akan mengusir Yakub kalau kau menyelamatkan putrinya. Ini kesempatan bagus. Orang-orang Haran harus menyadari kekuatan Ishtar yang agung dan kekuatan Esther sang penyihir yang hebat. Kalau kau menyelamatkan Rahel, kepercayaan orang-orang akan semakin kuat. Mereka akan membawa emas dan perak ke sini. Tapi kematian Rahel juga akan menghasilkan hal yang sama. Biarkan saja dia meninggal. Baiklah. Pergi dan beritahu orang-orang. Beritahu mereka bahwa Rahel meninggal karena menghina Ishtar. Beritahu mereka ini akibat dari monoteisme dan mengabaikan Ishtar.
Alangkah sempurnanya jika hujan turun saat Rahel dan bayinya meninggal. Itu akan membuktikan kekuatan Ishtar. Akan membunuhnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Yang akan menang di Tuhannya Yakub atau Tuhan Kuil? Sudah pasti, Ishtar akan menang. Laban, kenapa kau menggangguku soal ini? Yakub bilang Tuhannya unik dan kuat. Kenapa dia tidak meminta bantuannya? Nyawa Rahel ada di tanganmu. Tolong dia. Tidak kusangka Yakub akan meminta pertolongan kuil Ishtar secepat ini. Apa yang sebenarnya mau kamu lakukan di sini? Lalu kenapa imajinasimu harus liar sekali? Imajinasi liarku akan menjadi kenyataan di saat kau menyaksikan kematian istri dan bayimu. Hidup dan mati itu di tangan Allah, bukan Ishtar atau Esther. Aku meminta Esther datang ke sini. Kondisi Rahel tidak baik. Rahel tidak membutuhkan siapapun selain Allah. Cepat pergi dari rumahku, sekarang. Yakub, dengarkan aku dulu. Cepat pergi. Mereka berdua akan mati malam ini. Amarah Ishtar hanya akan mereda dengan kematian orang-orang yang kau cintai. Istriku tidak lahir karena doamu dan dia juga tidak akan mati karena kutukanmu. Orang-orang Haran. Dia tidak mengasihanimu atau dirinya sendiri. Dan kekafirannya akan menyebabkan kelaparan bagimu dan kematian bagi istri dan bayinya. Kalian akan segera menyaksikan keajaiban Esther dan kekuatan Ishtar. Terkutuklah kau jika putriku celaka.